Nah, kaedahnya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadisnya seperti apa, Mas Arkan? La darara wala dirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka bagi teman-teman sekalian, sesungguhnya COVID-19 atau virus corona ini itu nyata. Jangan sampai Anda baru sadar dan yakin ketika penyakit ini sudah menimpa Anda atau keluarga Anda, tetangga Anda, kerabat Anda, rekan kerja Anda, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu orang yang menyaksikan langsung saudaranya terjangkit corona, atau tetangganya atau kerabatnya terjangkit corona, dia sesak nafas di hadapannya. Ya kita hanya bisa mendoakan mereka dan kita hanya bisa menasehati lewat video seperti ini agar mereka paham. Jadi nggak semuanya teori konspirasi itu dipercaya sehingga membuat secara tidak sadar itu menuduh orang-orang yang pakar dari ilmu agama maupun pakar biologi maupun pakar kesehatan itu seperti orang yang tidak tahu dan bodoh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas kondisi saat ini COVID-19 mulai tinggi kembali, tetapi pemikiran dari teman-teman enggak sedikit yang mungkin salah untuk memahami bagaimana kita harus bersikap dan kita harus berbuat. Maka dari itu saya akan membahas bagaimana kita harus berbuat dan bersikap. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah teman-teman, qadarullah kali ini COVID-19 di tahun 2021 ini masih tinggi dan ini sedang tinggi-tingginya. Banyak dari teman-teman di sekitar kita, tetangga kita maupun kerabat kita, rekan kerja kita mungkin yang kena. Semoga Allah segera cabut musibah ini dari dunia ini. Dan tetapi sangat disayangkan banyak teman-teman kita yang lain itu untuk memahami bagaimana kita harus bersikap itu kurang tepat. Maka dari itu kita bisa melihat jenis-jenis manusia di dalam melihat COVID-19. Nah, saya akan membacakan dari akunnya Abinya Salma di Instagram ya. Jenis manusia di dalam melihat COVID-19. Nah, jenis manusia yang pertama yaitu jahil murakkab, yaitu adalah pengetahuan terhadap suatu namun berkebalikan dengan hakikatnya. Biasanya ini ditimpa oleh orang-orang yang tertipu dan sok pinter. Contohnya mereka yang meragukan COVID-19 dan berpegang dengan teori konspirasi. Orang-orang seperti ini adalah model orang yang sombong, menganggap dirinya paling tahu, dan sadar tidak sadar menuduh bahwa para ulama, para pakar, para ahli semuanya bodoh. Padahal dirinya lah yang jahil. Menghadapi orang yang seperti ini lebih baik menghindar, karena sia-sia berdebat dengan orang manusia yang model seperti ini. Itu kata Abinya Salma ya. Nomor pertama yaitu adalah jahil murakkab. Nah, di sekitar kita pasti ada dan banyak orang-orang yang seperti ini.
Nah, kita untuk menasehatinya itu sangat sulit. Maka ya kita hanya bisa mendoakan mereka, dan kita hanya bisa menasehati lewat video seperti ini agar mereka paham. Jadi nggak semuanya teori konspirasi itu dipercaya, sehingga membuat secara tidak sadar itu menuduh orang-orang yang pakar dari ilmu agama maupun pakar biologi maupun pakar kesehatan itu seperti orang yang tidak tahu dan bodoh, menganggap dirinya itu paling tahu. Untuk yang kedua yaitu wahan, adalah pengetahuan terhadap sesuatu namun didominasi oleh keraguan-raguan. Biasanya dikarenakan lebih banyak mendapatkan informasi yang tidak valid dan dipengaruhi oleh berita-berita hoax atau semisalnya. Orang yang seperti ini masih mungkin untuk dinasihati karena tidak bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Maka teman-teman, mari kita pahami dulu. Mari kita teliti dulu sebelum kita share sumbernya itu dari mana. Apakah itu sumber dari berita yang tidak jelas atau sumber yang jelas. Kita tidak sembarangan untuk menge-share, maka kita cek terlebih dahulu untuk sesuatu berita tertentu agar tidak menimbulkan suatu masalah yang lebih besar. Untuk yang jenis manusia yang ketiga yaitu adalah syak. Adalah pengetahuan terhadap suatu namun diiringi oleh keraguan-raguan 50%. Dikarenakan berita yang sampai tercampur antara yang valid dengan yang hoax. Lalu tidak ada atau tidak mampu membedakannya. Orang yang seperti ini masih kemungkinan besar untuk dinasihati. Karena orang yang seperti ini biasanya tidak tahu, hanya termakan isu-isu yang tidak jelas. Maka yaitu filternya adalah kita jangan nge-share kalau kita nggak yakin kalau itu memang berita yang pasti. Untuk yang keempat adalah zan, adalah pengetahuan terhadap sesuatu namun masih diiringi dengan sedikit keraguan-raguan. Orang yang seperti ini sadar bahwa COVID-19 itu ada, namun terkadang dengan adanya berita-berita hoax masih terpengaruh juga. Sehingga kadang jadi ragu dan kadang percaya. Nah, orang seperti ini masih bisa dinasehati dan digandeng karena ketidaktahuan mereka untuk lemah dalam memahami suatu perkara, maka perlu diberitahu yang harusnya kita itu bersikap seperti apa. Untuk yang kelima yaitu ilmu yakin. Ilmu itu artinya mengetahui sesuatu sesuai dengan realita dan hakikatnya. Lawannya adalah yang pertama, jahil atau bodoh. Tingkat ilmu terendah adalah ilmu yakin, yaitu pengetahuan yang membuahkan keyakinan meski belum pernah melihat atau merasakannya. Contohnya, orang yang yakin COVID-19 itu ada dan berbahaya, meski belum pernah melihat langsung adanya pasien yang terjangkit. Meski demikian, dia tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar preventif dirinya. Nomor 6 yaitu ainul yakin, adalah pengetahuan yang semakin membuahkan keyakinan setelah menyaksikan langsung atau melihatnya. Contohnya yaitu orang yang menyaksikan langsung saudaranya terjangkit corona, atau tetangganya atau kerabatnya terjangkit corona, dia sesak nafas di hadapannya, atau seperti apa. Maka bisa saja teman-teman yang tadinya tidak percaya menjadi orang yang percaya ainul yakin karena melihat langsung istrinya ataupun kerabatnya, tetangganya
rekan kerjanya, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 7 adalah jenis manusia hakul yakin. Adalah pengetahuan yang membuahkan keyakinan tertinggi setelah mengalami dan merasakan sesuatu hal atau kejadian. Contohnya orang yang diuji langsung dengan sakit corona ini. Nah, teman-teman yang tadinya tidak percaya mungkin telah merasakan, tidak bisa mencium aroma bau tertentu atau aroma bau masakan, merasakannya itu kok hambar, tidak ada rasanya. Itu yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu bisa jadi jenis manusia yang nomor 7 ini, hakul yakin, karena dia langsung mengalaminya sendiri. Nah, nasihat dari Abinya Salma di akun Instagramnya dari jenis-jenis manusia tersebut, maka bagi teman-teman sekalian, sesungguhnya COVID-19 atau virus corona ini itu nyata. Jangan sampai Anda baru sadar dan yakin ketika penyakit ini sudah menimpa Anda atau keluarga Anda, tetangga Anda, kerabat Anda, rekan kerja Anda, dan lain sebagainya. Ingatlah, tubuh dan kesehatan itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus amanah yang harus dijaga. Maka ikhtiar dan berdoa itu perlu. Patuhilah protokol prokes sebagai ikhtiar sebab kauni atau duniawi, sembari berbanyak zikir, doa, ibadah, ikhtiar syar'i. Ingat, kaidah agama kita mengajarkan yang pertama yaitu menjaga nyawa, itu dikedepankan di dalam agama. Yang kedua, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, hadisnya adalah Kak, hadisnya bagaimana, Kak? Kak? Siapa? Sini. Apa? Sini. Nah, kaidahnya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadisnya seperti apa, Mas Arkan? La darara wala tirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu hadisnya la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, Mas Arka. Yang ketiga, mencegah lebih didahulukan daripada mengobati. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Teman-teman, kalau bisa tidak sakit, kenapa harus sakit? Dulu. Tapi karena jika sakit itu karunia dari Allah, maka kita harus bersyukur pula. Takdir dari Allah, kita wajib untuk mengimaninya. Maka tidak boleh kita sambat atau kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya dikasih sakit. Nah, itu juga termasuk ujian dari Allah dan harus kita terima, karena takdir itu takdir baik maupun takdir yang buruk harus kita imani. Yang keempat yaitu menaati ulil amri, ulama dan umaro adalah manhaj ahli sunnah. Nah, kalau teman-teman itu patuh terhadap pemerintah, tidak menentang, itu insya Allah dipermudah oleh Allah. Jika kita suruh di rumah, sholat di rumah dulu karena ada virus ini, maka sholatlah di rumah. Apalagi yang lain, apabila kita nggak punya keperluan yang mendesak, yang harus kita keluar rumah, kita lebih baik di rumah dulu. Jangan kemana-mana. Kalau kita suruh mencuci tangan, kita cuci tangan. Dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk ketaatan kita terhadap ulil amri. Maka kita harus untuk menaati apa yang diperintahkan oleh ulil amri. Yang kelima yaitu kaidah agama.
mengembalikan rumah sebagai tempat utama pendidikan dan benteng dikala terjadi fitnah termasuk wabah corona ini. Nah, itu teman-teman, kita di rumah, bekerja di rumah kalau bisa, kalau nggak bisa keluar dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat dan lain sebagainya. Kita bisa bercengkrama dengan istri dan anak kita, quality time keluarga kita lebih banyak, maka kita bisa untuk memanfaatkan sesuatu kemudahan yang biasanya kita pergi terus ke luar rumah, kita bisa di dalam rumah dengan quality time yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, teman-teman, itu bahasan kita tentang jenis-jenis manusia di dalam melihat virus corona ini dari akun IG-nya Apinya Salma. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada yang salah itu murni dari saya, jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.